Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herianto, mahasiswa program studi Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan pengerjaan tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis piranti bergerak, yaitu mengambil data perkiraan cuaca Jakarta dari API Public dan menampilkannya menggunakan framework Ionic View. Sesuai modul praktikum 8, hal pertama yang harus dipahami adalah struktur direktori. Semua file konfigurasi seperti package JSON berada di luar, sedangkan seluruh kode sumber yang akan kita kerjakan berada di dalam folder src. Disinilah nanti kita akan memisahkan antara service untuk logika pengambilan data dan views untuk tampilan visualnya. Langkah pertama saya menginstal Pustaka Axios di terminal dengan perintah npm install save dev axios tipe Axios. Axios ini bertugas untuk melakukan HTTP request ke server luar secara asinkronus. Kemudian di sini juga di dalam folder src saya membuat folder service dan endpoint. Setelah pemasangan selesai, di sini saya akan membuat file index.ts. Agar kode aplikasi rapi dan reusable, saya tidak menumpuk logika pemanggilan data di halaman tampilan. Jadi saya membuat kelas endpoint di folder service. Kelas ini menerima parameter URL, lalu menggunakan perintah Axios get untuk menjemput datanya secara asinkronus. Sebelum masuk ke tampilan, kita akan membedah link API yang diberikan pada soal tugas. Bisa dilihat di browser hasil JSON dari OpenMeteo Mini memiliki objek bernama Hourly. Di dalamnya data time, atau waktu, dan temperatur dipisah menjadi dua array yang saling sejajar. Pemahaman struktur ini sangat krusial agar kita tidak salah memetakan data pada kode antarmuka nanti. Selanjutnya kita berpindah ke tab homepage view. Di sini saya akan merakit antarmukanya di dalam tag template.
Jadi di sini saya menggunakan ion header untuk judul aplikasi. Di dalam ion konten saya menambahkan sebuah tombol yang memiliki perintah add click. Untuk memicu fungsi ambil data cuaca. Di bawah tombol saya membuat struktur tabel HTML. Saya menambahkan direktif if agar tabel ini disembunyikan sampai datanya benar-benar ada. Pada baris tabel saya menggunakan before untuk melakukan perulangan data dari variabel weather data yang akan memunculkan kolom waktu dan suhu. Pada bagian script saya mengimpor komponen Ionic dan yang paling penting adalah mengimpor kelas endpoint access yang tadi dibuat. Lalu saya mendeklarasikan array kosong bernama weather data sebagai wadah penampung data suhu dan waktunya.
Jadi selanjutnya saya menulis metode ambil data cuaca. Di sini saya memanggil service Axios dengan URL OpenMeteo. Karena instruksi tugas meminta kita membatasi data, saya mengekstrak array time dan temperatur lalu memotongnya hanya 10 jam. Pertama, saya menggunakan slice 0,10. Setelah itu saya menjahit kembali dua array yang terpisah menjadi satu objek utuh dengan fungsi map. Terakhir saya akan menambahkan desain CSS scope agar tabelnya memiliki garis pembatas, posisinya di tengah layar, dan tulisan headernya lebih menonjol dengan latar belakang biru. Sekarang mari kita lakukan tahap pengujian langsung pada aplikasi yang akan kita jalankan melalui Ionic Serve. Di saat saya menekan tombol ambil data cuaca, sistem secara instan melakukan komunikasi dengan server API online dan menyajikan tepat 10 baris data perakiraan cuaca jam pertama di wilayah Jakarta lengkap beserta temperatur derajat Celciusnya. Sebagai kesimpulan dari pelaksanaan praktikum tugas 2 ini, pemisahan struktur direktori antara berkas logika pengambil data dan berkas visual halaman terbukti sangat efektif untuk menjaga kode program tetap rapi, mudah dirawat, serta siap untuk dikembangkan ke skala yang lebih besar di kemudian hari. Pemanfaatan pustaka Axios yang dipadukan dengan fitur perulangan dinamis dari framework Vue juga terbukti mempermudah developer dalam mengolah dan menyajikan data berbasis cloud secara efisien. Seluruh tahapan pengerjaan tugas praktikum ini telah berhasil diselesaikan dengan baik dan fungsional. Demikian demonstrasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.